wabarakatuh. Lah ya Rabb. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku semua yang saya cintai, saya banggakan dan saya harap-harapkan, syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita bisa berjumpa, bersua kembali yang tentunya tak lepas dari nikmat yang Allah berikan. Sehat semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, keimanan, keislaman. Anak-anakku semua, ini masuk semua enggak hari ini? Masuk semua Pak. Alhamdulillah ya. Ada Pak Nasihin masuk ya, Bu Ainun. Ini yang ini mau ya, mau Bu itu, Bu Wahyul ya, masuk apa? Mbak Wahyul ya. Masuk Pak. Masuk. Oke, alhamdulillah. Anak-anakku semua, tak terasa kita sudah memasuki tahun ajaran baru ya. Ini sekarang 2021-2022 dan kalian sudah naik tingkat ya. Sekarang sudah bukan kelas 7 lagi ya. Sekarang sudah kelas 8 ya. Kelas 8. Otomatis harus semakin dewasa, harus semakin ya. Oke, anak-anakku semua. Pada hari ini atau kita akan mempelajari Quran hadis. Namun sebelumnya masih ingat bagaimana salam Quran hadisnya? Ya, bareng-bareng ya. Saya contohkan dulu, Quran pedomanku, hadis tuntunanku, Quranku, selamat deh. Ya, coba semuanya anak-anak. Siap, ulang lagi, ya, siap, 1, 2, 3. Quran pedomanku, hadis tuntunanku, Quranku, selamat deh. Ya, siap, 1, 2, 3. Quran pedomanku, hadis tuntunanku, Quranku, selamat deh. Ya. Selamat ya. Pak Nasihin, Mas Nasihin belum ikut itu, Mas Nasihin. Oke. Oke, anak-anakku semua, mengawali pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa bersama-sama. Monggo, ini untuk memimpin doa, Pak Nasihin, monggo. Yang barusan nggak ngikut nih, ya. Monggo, Pak Nasihin pimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Terima kasih Mas Nasihin ya. Yang lain juga. Oke. Ikhlas semua. Nah, seperti biasanya sebelum Pak Guru mengajar, kita bangkitkan suasana dulu dengan untuk hari ini ya, pelajaran hari ini kita akan mempelajari mad iwad, yang kedua yaitu mad lain dan mad arid li sukun ya. Mungkin kemarin kalau biasanya di kelas 7 sudah ada pelajaran tajwid, tapi untuk tahun ini belum ada ya. Kan di kelas 8 sudah mulai ada tajwid nih ya. Oke. Anak-anakku semua, sebelum pembelajaran, seperti biasanya Pak Guru selalu mengajak kalian apa itu? Ice breaking. Oke? Ice breaking. Apa itu ice breaking pada hari ini? Yaitu dengan kata kunci. Ya. Perhatikan semua. Ya. Kata kuncinya yaitu kata kuncinya adalah nomor 3. Kedengaran semua nggih? Kata kuncinya adalah nomor 3. Nomor 3. Pembelajaran kita pada hari ini akan mempelajari mad iwad, yang 1 mad iwad, 2 mad lain, dan 3 mad arid li sukun. Nah. Oke. Yang kedua tadi apa anak-anak? Mad lain. Salah. Belum tepat. Yang lain, ayo.
Yang lain? Mat Iwan. Salah, apa belum tepat? Belum tepat. Ayo, yang lain. Mat Arid Sukun. Belum tepat ternyata. Konsentrasi coba. Kalimat saya perhatikan dengan baik. Kata kuncinya adalah nomor 3. 3. Iya, ya. Kata kuncinya adalah nomor 3. 3. Oke. Materi yang akan kita ajarkan pada hari ini yang nomor 3 itu apa, Nana? Mat Arid Sukun. Belum tepat. Ya. Oke, karena untuk mempersingkat waktu Pak Guru ini ya. Apa? Kata kunci Pak Guru tadi adalah nomor 3, sehingga harus diucapkan kata kuncinya. Nomor 3, Mad Arid Li Sukun. Hore. Iya. Oke, gitu. Nah, konsentrasi. Inilah kenapa perlunya ice breaking, karena untuk melatih konsentrasi kita ya. Oke, yang lanjut. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini dengan mempelajari Iwad, mad lain, mad arid disukun. Pak Guru harapkan nanti kalian itu yang pertama harus mampu menjelaskan itu pengertian mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Kemudian yang kedua harus bisa mengidentifikasi ciri-ciri bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa mendeskripsikan atau menunjukkan cara membaca mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Okay? Siap semuanya? Siap. Oke. Tahukah kalian apa itu mad iwad? Coba Mbah Halimah. Apa itu mad iwad, Mbah Halimah? Apa, Pak? Tahunya mat itu panjang. Kalau iwad apa ya? Oke, nggih. Kita ini ya, tunda. Yang lain, mad lain. Coba apa itu? Apa Mbak Ainun? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Juga nanti kita akan mempelajari mad arid li sukun itu apa ya? Mad arid li sukun. Ibu Mbak Wahyul? Mat Arid Sukun itu matok biai yang diikuti huruf hidup dibaca wakof. Panjangnya tidak alif atau 6 harokat, Bapak. 100 buat Mbak Wahyul ya. Memang luar biasa ya. Murid ya. Pak Guru yang satu ini ya. Ya. Oke, yang lainnya juga nggih. Baik, perhatikan. Oke, tadi kan wajar kita belum mulai pelajaran, belum paham, nggak apa-apa, nggih. Jangan berkecil hati. Oke. Perhatikan video berikut ini dengan seksama ya. Apa yang dikatakan dalam video tersebut dipahami dengan baik. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjabarkan tentang apa itu perbedaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Namun sebelum kita membedakan mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun, kalian harus paham terlebih dahulu bahwa baik mad iwad maupun mad lain dan mad arid lisukun ini hukum tajwid terjadi apabila berada di akhir ayat atau tanda wakof atau diwakofkan. Maka ketika ketiga hukum ini berada bukan pada akhir ayat ataupun diwakofkan atau tidak diwakofkan, maka tidak berlaku hukum mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Artinya ketiga hukum ini harus berada di akhir ayat atau diwakofkan. Oke, coba perhatikan untuk ininya ya. Perbedaan-perbedaannya dari contoh bacaannya coba.
Dari ketiga contoh bacaan ini coba bedakan antara yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga memiliki spesifikasi khusus, ya. Memiliki ciri-ciri khusus. Apa itu? Yang pertama, kita lihat ini contoh daripada mad iwad. Mad iwad ini semua huruf akhirnya diakhiri dengan tanwin dan alif tak berharokat. Ini merupakan ciri-ciri daripada mad iwad. Ketika dia ada tanwin diikuti oleh alif tak berharokat berada di akhir ayat atau diwakafkan, maka hukumnya mad iwad. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh mad lain. Ya, ini juga harus berada di akhir ayat atau diwakafkan. Perhatikan persamaan dari ketiga contoh ini. Yang pertama ada fathah bertemu dengan ya sukun. Yang kedua juga ada fathah bertemu dengan ya sukun. Yang ketiga ada fathah juga bertemu dengan wawu sukun. Dan ketiga-tiganya ini diikuti oleh huruf hidup. Maka ketika ini terjadi di akhir ayat atau diwakafkan, maka berlakulah hukumnya mad lain. Ya. Kemudian yang ketiga ini mad arid disukun. Perhatikan dari ketiga contoh bacaan ini, ya, semua memiliki kemiripan. Apa itu? Yang pertama, domah diikuti wawu sukun, berarti matko bingi. Matko binginya diikuti oleh huruf hidup. Kemudian yang kedua, kasroh diikuti ya mati atau ya sukun. Ini juga sama, matko bingi diikuti oleh huruf hidup. Kemudian yang ketiga, ini adalah domah bertemu atau diikuti oleh wawu mati atau wawu sukun. Ini juga mad obi ditutup juga oleh huruf hidup. Ketiga-tiganya ini adalah mad obi yang diikuti huruf hidup di akhir ayat atau diwakafkan. Inilah mad arid lisukun. Oke? Gimana anak-anakku semua? Setidaknya ada pemahaman ya tentang apa itu mad iwad, mad lain dan mad arid sukun. Halo? Ya, Pak. Oh ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau mad iwad patokannya adalah tanwin alif. Kemudian mad lain patokannya adalah ada au ai, ya. Patah wawu mati atau ya mati. Kemudian kalau mad arid li sukun itu patokannya ada mad tabi'i di akhir ayat atau wakaf, ya, semuanya. Oke. Setelah kalian melihat video tersebut, ya, coba Pak Guru pengen paham sejauh mana pemahaman kalian tentang video tersebut barusan, ya. Oke. Caranya yang pertama nanti kalian semua harus memilih kartu, ya. Kemudian yang kedua mengkategorikan kartu itu hukumnya apa, ya. Kemudian yang ketiga mengemukakan alasannya kenapa kalian menyebutkan kartu itu kategori itu, ya. Oke, misalnya kenapa kalian menyebutkan itu mad iwad? Karena ada tanwin alif di akhir ayat, misalnya seperti itu. Oke. Yang pertama, memilih kartu. Silakan. Yang pertama, Mbak Alfi, nomor berapa? Saya pilih nomor 4. Nomor 4 ya. Pak Mas Nasihin. Ada nggak? Pilih nomor 2. 2. Oke. Kemudian Mbak Ainun. Pilih nomor 2. Mbak Ainun. Pilih nomor 1. Nomor 1, suka nomor 1 ya. Kemudian Mbak Halimah, ada Mbak Halimah. Ya, Pak, saya pilih nomor 8. 8. Mas Aan, ada Mas Aan? Nggak ada ya? Oke. Ya ada, Pak, Mas Rojak, ada Mas Rojak?
Ya udah Mbak Ica aja lah, Mbak Ica. Mas Rojak ada ya? Oke, Mbak Ica, nomor berapa? 9. Nomor 9. Ini siapa ya, Pak Rojak ya? Mas Rojak ya? Mbak Ica? Septian itu, Pak. Oh, Septian, ya. Oke, terima kasih. Kalian sudah memilih nomor apa kartunya ya. Kemudian setelah kalian memilih kartu, ini Pak Guru punya, ini gambar apa anak-anak semua? Gambar apa ini? Amplop apal ya, kalau amplop apalagi isinya ya. Oke. Ini di amplop ini ada mad iwad, mad lain dan mad arid lisukun serta non kategori. Jadi yang tidak termasuk mad iwad, mad lain dan mad arid lisukun berarti masuk ke non kategori ya. Oke, nanti kalian sebutkan kartu kalian itu hukumnya apa ya. Oke, kita dari nomor 1. Tadi yang memilih nomor 1 yaitu Mbak Ainun. Mana Mbak Ainun? Ya, siap Mbak Ainun? Siap, Pak. Ya. Ini saya waktu ya. Jadi dalam waktu sekejap harus bisa menentukan. Ya. Siap Mbak Ainun? Siap. Ini hukumnya apa Mbak Ainun? Mad iwad, mad lain atau mad arid lisukun? Mad iwad ya. Oke. Iya. Mad iwad. Kemudian tadi yang memilih nomor 2 yaitu Mas Nasihin. Ini hukumnya apa Mas Nasihin? Mad ngiwat, Pak. Mad ngiwat ya. Oke. Karena waktu saya ini ya. Ini tadi yang memilih nomor 4 Mbak Alpi. Ayo ini Mbak Alpi. Hukumnya apa? Mad lain. Iya, bagus. Semua memang anak-anak Pak Guru pinter-pinter semua ya. Alhamdulillah ya. Oke. Nih kita lanjut kejar waktu karena waktu ini. Oke, sekarang mengemukakan alasannya ya. Setelah tadi anak-anakku semua menyebutkan hukumnya, sekarang coba dari nomor 1 lagi Mbak Ainun ya. Tadi Mbak Ainun ini menyebutkan bahwa ini itu mad iwad. Apa alasannya Mbak Ainun? Ada pada tanwin alif di akhir kalimatnya. Iya, 100. Nah, luar biasa ya. Oke. Kemudian ini Mas Nasihin ya. Tadi menyebutkan ini juga mad iwad, apa alasannya? Karena ada tanwin di akhir kalimat yang dibaca wakof, maka dibaca panjangnya 1 alif. Ya, pinter, sempurna ya, luar biasa. Jempol 2 buat Anda ya. Oke. Ya, ini tadi Mbak Alfi menyebutkan ini itu mad lain ya. Kenapa? Karena ada huruf berharokat sukun. Sukun sebelumnya berharokat kata, dan setelahnya ada huruf hidup yang dibaca wakof. Pinter ya, semua luar biasa. Ternyata kalian semua pinter tajwid ya. Oke. Anakku semua yang bahagia. Ini kalau ini yang lebih tinggi lagi tingkatannya, nanti ada pengecohnya ya. Tapi cukup saya ini aja ya sebagai contoh buat kalian akhirnya. Kemudian anak-anakku semua, untuk mad lain, jadi jelasnya mad iwad itu patokannya adalah ada tanwin alif di akhir kalimat. Kalau mad lain itu ada au ai ya, ada patah mati ya. Terus gimana Mas Nasihin?
Kalau menuju wakof. Oke, coba apa itu mad iwad? Siapa yang bisa dari barusan dari kita mencocokkan kartu? Siapa yang bisa menarik kesimpulan apa itu mad iwad? Saya, Pak. Oh iya, silakan Mbak Alfi. Iwad adalah terjadi apabila ada kata tanwin yang berada di akhir alif atau tanda wakof. Iya, bentar ya. Jadi mad iwad itu adalah mad yang terjadi karena adanya huruf berharokat tanwin diikuti alif pada akhir ayat atau wakof. Pinter ya. Oke, yang kedua, mad layin itu apa? Nah, coba yang belum dari tadi siapa ini? Pak Joko ada apa? Mas Joko ada Mas Joko? Gak ada ya? Mas Soleh. Gak ada juga ya? Oh yang ada aja lah ya. Oke, apa Mas Nasihin? Mad layin apa mad layin? Huruf wawu atau ya harokat fathah dan di situ bertemu dengan huruf mati karena diwakofkan sehingga dibaca panjang. Ya. Oke, jadi mad lain adalah mad yang terjadi karena adanya huruf berharokat fathah diikuti wawu mati atau ya mati pada akhir ayat atau wakof. Pinter nih Mas Nasihin. Yang selanjutnya ini Mbak Wahyul ada. Apa itu mad arid li sukun? Iya, ada. Oh, saya ditunjuk terus Pak Guru. Yang di sini di layar saya yang kelihatan itu, yang lain. Oke, Pak Guru. Apa itu? Mad arid li sukun? Oh, tadi udah ya? Iya. Tadi udah. Oh, coba Mbak Ainun. Nah, Mbak Ainun, apa itu mad arid li sukun, Mbak Ainun? Mad tabi'i Iya. yang diikuti dengan huruf hidup yang diwakofkan. Iya, pinter ya. Jadi mad arid li sukun itu anak-anak semua mad yang terjadi karena adanya mad tabi'i diikuti huruf berharokat pada akhir ayat atau wakof. Pinter semua ya. Oke. Selanjutnya untuk ini coba ini yang kalau ini apa? Yang kiroah kita bagus siapa ya? Mas Nasihin lah coba ya. Ini Mas Nasihin coba dibaca. Bagaimana membunyikan mad iwadnya di sini ya? Coba. Enggak ada ya? Lagi ke belakang mungkin ya. Ini coba ini Mbak Halimah. Coba Mbak Halimah dibaca. Ada Mbak Halimah? Oh, gitu ya. Coba Pak Guru ini ya, contohkan dulu nggih. Kayaknya pada bingung ini, yang di belakang tuh terutama tuh. Yang depan ini kayaknya pada siap, yang belakang. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Ya. Nanti jadi di akhir ayatnya itu dibaca fathah 2 harokat nggih. Ya, coba sekarang Mbak Ainun, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati
Sampai berapa tadi? Sampai 5. Wa akarna bihi naqwa. Wa sabna bihi jama'a. Oke, nggih. Dulu coba nanti kalau ini suaranya supaya saya ngedengarnya ada nunnya terjemahan, lebih jelas lagi ya. Nanti sebenarnya ini Mbak Ainun bacanya H tapi kayaknya ditutup sama mingkem ya N ya. Jadi coba di ini lagi ya supaya nada N-nya tidak terdengar. Oke, oke. Oke, ditutup ya. Oke, anak-anakku semua, itu pelajaran pada hari ini intinya pembelajaran ini adalah mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Jadi mad iwad itu adalah apa? Ketiga-tiganya itu harus berada di akhir ayat yang pertama atau tanda waqaf. Kemudian mad iwad itu terjadi apabila ada patah tanwin diikuti alif tak berharokat di akhir ayat atau waqaf. Diingat-ingat itu nggih. Terus kemudian yang kedua mad layin. Mad layin itu apa? Yaitu mad yang terjadi karena ada harokat fathah diikuti ya sukun atau wawu sukun ya. Nah, kalau tadi ini apa? Mad iwad ini untuk ini mad iwad tadi harokat apa dipanjang panjang 2 harokat. Kalau mad layin itu ada 2 boleh, 4 boleh, atau 6 harokat juga boleh ya. Kemudian mad arid lisukun itu apa? Tadi mad yang terjadi karena ada mad tabi'i di akhir ayat diikuti huruf hidup ya. Sehingga dibacanya juga panjang ya. Rabbil alamin. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat boleh ya. Jadi ke dalam ilmu tajwid dikenal kalau 2 harokat itu namanya qasr, kalau 4 harokat itu namanya tawasud, kalau 6 harokat itu tul ya. Tuh seperti itu anak-anakku semua. Semoga bacaan kalian makin baik, makin bagus setelah pembelajaran kita ini. Terus kemudian ini ada tugas buat kalian ya. Nanti silahkan kalian mengerjakan LKPD di link yang saya share nih, linknya ya, monggo nanti dikerjakan. Kemudian juga ada tugas proyek buat kalian itu membuat skema bagan tajwid ya sebagai pajangan dinding nanti yang bagus di kertas hasturo ya. Dibuat di kertas hasturo sehingga bisa nanti dipajang sebagai pajangan dinding yang bagus. Oke, semuanya ya. Tuh. Terima kasih untuk semuanya telah mengikuti pelajaran dengan baik. Anak-anakku pinter semua, soleh semua, solehah ya. Mudah-mudahan. Nih, kita sempurnakan dengan hamdalah bersama-sama. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Hadza wallahi yaranu ifadna walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah ya penampilan teman kita, merupakan peserta terakhir dari kelompok 3. Tampil dengan sangat semangat saya kira, walaupun terakhir tapi masih sangat semangat. Pak Rusono, ada catatan saya ini ya. Iya, Bang. Pertama mungkin karena kebiasaan terlupa masih sering memanggil peserta didik dengan Pak atau Bu. Nanti satu besok kan mulai kontre ya.
Bukan praktek mengajar lagi, takut nanti kata orang Pontianak itu pelajak, gitu, keterusan. Jadi diingat-ingat itu. Kemudian usahakan materinya jangan terlalu banyak ya. Ya itu kan ada 3 mat tadi, 3 mat yang diajarkan. Ya cukup 1 tapi genah gitu. 1 tapi genah, supaya enggak terkesan terburu-buru atau terburu-buru seperti mengejar sesuatu kan. Rusono ingin mengejar target selesai semua. Nah, kalau seandainya tidak banyak, itu kan bisa santai mengajar. Kemudian ya perbanyak contoh-contoh bacaannya ya. Perbanyak contoh-contoh bacaan, termasuk tadi disebut ada 2 harokat, 3 harokat. 1 harokat itu seberapa panjangnya? 2 harokat itu seberapa panjangnya? Itu harus genah, harus jelas contoh-contohnya. Gitu. Yang lain bagus, kemudian medianya juga sudah bagus ya. Sangat bagus itu. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolahnya nanti gitu ya. Oke. Jangan lupa rekamannya diupload ya, di link rekaman ini dimasukkan supaya ada bukti bahwa Anda itu sudah tampil mengajar gitu, dan sudah dikomentari oleh pembimbing dan oleh kamu. Ya, silakan Pak Pamong untuk memberikan tanggapan. Terima kasih, Mbak. Suara Kiai Rusono ini suara khas penyiar radio kayaknya. Iya, basah. Iya. Iya, suaranya ini ada iramanya mainnya. Oke, langsung saja. Ada satu pepatah mengatakan, ku baca, ku lupa, tapi ku praktekkan, ku ingat. Nah, disinilah mungkin penerapannya. Anak-anak kalau yang sekedar diminta membaca dengan diminta praktek di depan guru, itu daya ingatnya itu lebih kuat saat mereka diminta untuk praktekkan. Dan ternyata saya tunggu ada di tayangan Ustadz ini, ya. Kalau di kelas ini kan mungkin kita bisa face to face, satu guru kepada masing-masing siswa. Doa apa? Waif apa? Zaitun itu masuk kategori apa? Amat apa? Tapi karena kondisi begini, ini sudah cukup menarik. Bahan, tadi kan ditanya, oke, misalnya tadi siapa dia? Bu Ainun enggak? Bu Ainun, minta nomor berapa? Ya Pak Nasi nomor berapa, Bu Nur Halimah nomor berapa gitu. Nah ini kategori ini masuk kategori apa gitu. Itu karena kondisi pembelajaran dengan online. Tapi memang anak-anak itu sudah didekatkan kepada ayat ini masuk kategori apa. Nah menarik tadi apa yang disampaikan oleh Abah, waktu terbatas itu kira-kira kalau diikutkan itu bisa nggak 3 materi ini Ustaz? Ini ada mat iwat, mat lain, mat arif sukun ini gitu ya. Sementara penekanannya ini kita mau ambil yang mana gitu. Nah, jadi bisa disiasati dengan biar 1 saja full di kelas, tapi 2-nya atau 1-nya dijadikan sebagai PR atau tugas. Yang tugas itu nanti harus kita reteskan saat pertemuan akan datang. Jadi bahasa ringkasnya anak-anak hari ini kita fokus pada mat iwat, tapi sedikit tentang mat lain. Nah untuk mat lain silakan anak-anak baca, kemudian dipahami contoh dan pengertian mat lain. Ini nanti akan Bapak tanyakan pada pertemuan akan datang. Nah, masuk lagi ke materi berikutnya itu. Artinya untuk tahap pertama saya setuju, jangan sampai mereka asing dengan istilah-istilah ini dulu itu. Ya, mereka meskipun hanya baru tahu nama, tapi sudah pernah. Oh, ini iwat, ini lain, ini arik sukun gitu. Di lapangan, saya yakin Ustadz dan Ustazah ini lebih paham semua. Oke, mudah-mudahan sehat semua.
mengikuti jejak Ustaz Usono. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.